Jika suhu diturunkan, coba kita lihat di sini. Ini plus energi, berarti ini melepaskan energi. Berarti ini artinya melepaskan energi itu apa? Ya, kalau melepaskan energi itu artinya delta H-nya negatif. Ya, berarti kalau berarti kesimpulannya ini delta H-nya negatif. Kalau delta H-nya negatif, ini kalau geser ke kanan, ini reaksi eksoterm. Berarti ke kiri itu endoterm. Nah, di sini kalimatnya suhu diturunkan, reaksi ya ke arah eksoterm. Berarti kemana itu? Eksoterm ke kanan. Berarti apa ini eksoterm nih? Eksoterm panahnya ke kanan. Berarti ini ke kanan. Jadi kuncinya ke kanan. Jawabannya K-nya ke kanan. Ya, kalau suhu diturunkan, nilai Kc-nya, nilai K-nya itu berkurang. Ya, kalau suhu diturunkan, reaksi eksoterm, nilai Kc-nya berkurang. Ya, jadi kalau suhu diturunkan itu nilai Kc-nya berkurang. Ya, jadi geser ke kanan, terus nilai Kc-nya berkurang. Jawabannya D. Kiri salah. Kalau diturunkan itu nilai K-nya berkurang juga. Suhu diturunkan, nilai K-nya juga berkurang. Paham ya? Kalau suhu dinaikkan, ya. Kalau suhu diturunkan, nilai K-nya juga berkurang. Kalau suhu dinaikkan, nilai K-nya naik. Ini ke arah eksoterm, ini ke arah endoterm. Kita screenshot dulu. Jadi screenshot semua ya. Kita lanjutkan lagi ya. Dalam ruang 1 liter gas N2O2 terurai menjadi gas NO2 mempunyai harga Kp 8. Jika gas N2O4 terurai 50%, tekanan total pada ruang tersebut adalah, ini memang soalnya hot ya, butuh penalaran, kita harus coba satu-satu. Cara ngerjainnya bisanya coba satu-satu ya. Jadi coba lihat sini ya. Di sini kan N2O4 terurai menjadi NO2, setarakan dulu. Ini kalikan 2 ya, jadinya nilai Kp-nya mintanya 8. Ini jika terurai 50%. 50% ya, intinya ini 50%. Alfanya 50%. Jadi ini alfanya 50%. 50% itu 0,5. Jadi misalnya ini X, ini mula-mula nggak ada, ini mula-mula. Reaksinya ini jadinya, ya, reaksi ini setimbang. Ya, ini berarti kan gini, ini separuhnya. Jadi ini X, ini 1X, berarti ini 50% itu separuhnya. Berarti ini 0,5X. Ya, jadi bereaksinya itu alfa kali mula-mula. 0,5 kali X, jadi 0,5X. Ini koefisien 1 itu 0,5. Kalau koefisiennya 2 itu X. Berarti ini X, ini jadinya dikurangi 0,5X. Jadi kita buat perbandingan. Kita buat perbandingan ya, perbandingan. Ini dengan ini bandingkan berapa ini? 0,5, ini coret dia dibandingkan. Ini saya kalikan 2, berarti ini 1:2. Intinya pada saat setimbang, ini perbandingannya 1:2. Ya, kita coba satu persatu. Ya, kita coba satu persatu. Paham ya? Ini diketahui, kita coba satu persatu yang kita cari mudah. Coba yang C dulu aja.
Kita coba yang C ya. Kita coba yang C. Misalnya P totalnya adalah 3. Ya. Kita cari tekanan N2O4. Tekanan N2O4 itu kan bagiannya 1. Per ini totalnya adalah 3. 3 kali 3. Dapatnya 1 atm. Terus tekanan NO2 bagiannya adalah 2 per totalnya 3 kali 3 jadinya 1 atm. Jadi jawaban C ini kita cari Kp-nya adalah konsentrasi tekanan NO2 dipangkatkan 2 dibagi tekanan N2O4. Berarti nilai Kp-nya ini tekanan NO2 kan berapa ini? Ini 2 atm ya, sorry ini 2 atm. Ini 2. Jadi 2 dikuadratin per 1. Jadi 4 per 1. Nilai Kp-nya adalah 4. Padahal ini mintanya 8. Berarti ini salah. Saya coba ya, Bapak tadi udah coba-coba. C ini salah. Saya kasih sampel yang salah dan satunya yang benar. Kita cek yang E. Jawaban E kita cek. Ya, kita cek. Kita cek P totalnya adalah 6. Ya. PN2O4 bagiannya 1 per totalnya 3 kali 6 berarti 2 atm. Tekanan NO2 itu 2 per 3 kalikan 6 berarti 4 atm. Berarti nilainya Kp sama dengan tekanan NO2 dikuadratin per tekanan N2O4. Berarti ini dapatnya 4 dikuadratin per 2. 4 dikuadratin 16 dibagi 2. Nilai Kp-nya adalah 8 atm. 8 ya. Nah, 8 itu berarti ini sama. Jadi jawabannya memang makanya ini ditulis soal hot itu karena harusnya ini coba satu-satu. Coba A dulu, coba B dulu, coba C dulu, coba D dulu. Nah, Bapak udah coba, saya kasih yang salahnya, yang coba C. Terus cari yang benarnya, coba E. Jawabannya E. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Reaksi penguraian 0,2 mol MO2 terjadi reaksi sebagai berikut. Pada saat setimbang terdapat 1,44 liter 0,2 RTP. Nah ini. Volume RTP itu mol dikali 24 liter. Ini teorinya. Kalau STP mol dikali 22,4. Kalau RTP itu mol kali 24 liter. Kita cek ya. 2MO2 menjadi 2MO plus O2. Mula-mula 0,6 mol MO2. Ini mula-mula 0,6 mol. Ini enggak ada. Mula-mula bereaksi setimbang. Nah, saat disetimbang ini terdapat 1,44 liter gas O2. Jadi saat setimbang volume O2 sama dengan 1,44 liter. Padahal volume RTP ini ya, RTP ya, volume RTP sama dengan mol dikali 24. Berarti kalau cari molnya adalah volume RTP dibagi 24. Berarti molnya ini 1,44 dibagi 24. Jadinya ini dapatnya 0,06 mol. Berarti O2 ini 0,06. Berarti sini 0,06. Ya. Ini koefisien 1 0,6, ini koefisien 2 berarti 0,12 dikalikan 2. 0,06 dikalikan 2 0,12. Ini 0,12. Ini koefisien 2 berarti ini juga 0,12. Ini berarti 0,06. Nilainya alfa, terurai itu alfa, itu bereaksi dibagi mula-mula. Nih. Berarti 0,12 dibagi 0,6 kali 100%.
Jadi 20%. Jawabannya 20% ya. Ya, screenshot dulu. Udah di screenshot semua ya. Udah ya. Kita lanjut soal berikutnya ya. Reaksi reversibel antara gas hidrogen klorida ini dengan gas oksigen terjadi reaksi sebagai berikut. Ini nilai K-nya 0,75. Jika suatu wadah tersebut berisi gas H2O2 CO2 tekanan parsial tiap-tiap adalah 0,3 atm, 0,2, 0,3, 0,3. Apakah komposisi itu berada dalam setimbangan? Ya. Jadi ini kita lihat di sini ya. Cara ngerjakan nomor 17 ini kita cari coba Kp-nya ini berapa. Kp-nya ini adalah ini kan tekanan Cl2 ya, Cl2 dipangkatkan 2 kali tekanan H2O dipangkatkan 2 per tekanan ya, tekanan HCl dipangkatkan 4, tekanan O2 dipangkatkan 1. Di sini HCl-nya itu 0,3. HCl-nya 0,3. Jadi Kp-nya ini saya tulis yang bawah ini 0,3 dipangkatkan 4. Terus O2 itu 0,2. O2 berarti ini 0,2 pangkat 1. Terus di sini H2O 0,3. H2O berarti sini H2O 0,3 pangkat 2. Terus di sini Cl2 0,3. 0,3 pangkat 2. Berarti kan kalau dilihat ini kan sama nih, pangkat 4 ini coret dengan ini. Habis semua, berarti tinggal 1/0,2. 1 dibagi 0,2 itu gimana? 1 dibagi 0,2 dapatnya 5. Artinya apa kalau dapatnya 5? Dibandingkan ini K-nya adalah 0,79. Untuk setimbang itu sampai prosesnya 5. Nah ini belum nyampe 0, jadi ini belum nyampe 5. Setimbang itu kalau nilai K-nya itu 5. Di sini nilai K-nya 0,75. Berarti ini lebih besar. Berarti belum nyampe setimbang. Artinya apa? Belum kesetimbangan, belum mencapai setimbang. Kalau udah mencapai setimbang itu nilai K-nya harus 5. Ini 0,79 berarti masih dalam proses mencapai kesetimbangan. Komposisi tersebut apakah berada dalam setimbangan? Tidak, belum. Ya, tidak. Ya, ini salah. Belum. Karena untuk mencapai setimbang butuhkannya sampai 5. Ini baru 0,79. Berarti belum nyampe, ya. Jadi, kalau belum nyampe gimana? Komposisi tersebut belum mencapai setimbang sehingga reaksi tersebut berlangsung ke kanan. Iya. Supaya setimbang itu tekanannya berhenti. Jadi jawabannya C. Ya, belum komposisi tersebut belum mencapai setimbang sehingga reaksi cenderung berlangsung ke kanan. Jadi kan masih ke kanan, ke produk dulu. Ya, kalau sudah setimbang dia lajunya sama. Jawabannya C, screenshot dulu. Ya, kalau udah Bapak lanjut. Pada suhu tertentu dalam wadah volume 10 liter terjadi reaksi setimbangan sebagai berikut. 2H2 jadi H2 X2. Konsentrasi gas HX, H2 dan X2 saat setimbang itu 0,2 M. Coba kita cari molnya dulu ya. Di sini volumenya adalah 10 liter. Konsentrasinya 0,2. Berarti ini cari molnya adalah M kali V.
Molnya ini berarti 0,2 kali 10. Berarti molnya ini adalah 2 mol. Jadi kita tulis 2HX menjadi H2 plus X2. Ini 2, ini mula-mula 2 mol. Semua 2 mol, 2 mol, 2 mol. Nah, kita cari Kc-nya dulu. Ini kan pada saat setimbang ini, nilai Kc-nya, ya ini setimbang ya. Kita cari Kc-nya dulu, kondisi setimbang. Konsentrasi H2 pangkat 1 kali konsentrasi X2 pangkat 1 per konsentrasi HX pangkat 2. Di sini 2 ya. Konsentrasi ini mula-mula berapa? Ya, konsentrasi setimbangnya ini kan sudah jelas, setimbangnya 0,2 molar semua. Berarti ini 0,2 pangkat 1, 0,2 pangkat 1 per 0,2 pangkat 2. Berarti ini kalau dihitung kan ini colek semua, berarti nilai Kc-nya awal itu 1. Nah, sekarang awalnya tadi 2 mol, 2 mol. Sekarang jika ke dalam wadah tersebut ditambahkan 2 mol untuk 2 mol untuk H2 dan 2 mol X2. Berarti ini tambah 2, ini tambah 2. Sehingga mula-mula ini 2, ini 4, ini 4. Sama tambah 2 mol. Ya. Terus ya, dimisalkan ini X, koefisiennya 1, 1 ini X, ini koefisiennya 2 berarti 2X bereaksinya. Nah, ini setimbangnya. Kalau yang ini dibalik, ini dikurang, ini ditambah. Ya. Ini jadinya 4 min X, ini 4 min X. Ini jadinya 2 plus 2X. Ya. Kita cari Kc sama dengan konsentrasi H2 pangkat 1, konsentrasi X2 pangkat 1 per konsentrasi ya HX pangkat 2. Kita lihat yang ini. Ya. Ini dibagi volume, konsentrasi itu mol dibagi volume. Berarti itu nilainya Kc sama dengan 4 min X per 10 kali 4 min X per 10 per HX-nya 2 plus 2X per 10 di sini kuadratkan. Ya, nilai Kc-nya 1 nih. Ini 1. Ya. Kalau sudah ini nanti 10-nya kecoret nih kuadrat-kuadrat ini. Ya. Kuadrat-kuadrat. Jadi 10-nya ini 10 ini coret dengan ini 1. Terus ini coret lagi karena kuadrat ini habis. Jadi 10-nya habis semua. Tinggal ini 1 sama dengan 4 min X, 4 min X per 2 plus 2X kurung kuadrat. Ini pindah ke kiri. Jadinya adalah 2 plus 2X kurung kuadrat. Ini 4 min X kurung kuadrat. Nah, kuadrat semuanya hilang diakarin. Jadinya 2 plus 2X sama dengan 4 min X. Kumpulkan X, kumpulkan angka. Jadi 2X plus X sama dengan 4 kurangi 2 dapatnya 2. Jadi 3X sama dengan 2 berarti X-nya adalah 2 per 3. Nah, simpan dulu ini. 2 per 3. Dah. Ditanyakan konsentrasi HX. Ditanyakan HX. HX-nya itu ini. Konsentrasi HX pada saat setimbangan baru. Berarti HX-nya ini tuh nih. Konsentrasi HX. Ya, HX itu sama dengan ya mol dibagi volume. Ya kan? Berarti HX-nya adalah 2 plus 2X dibagi volumenya 10. X-nya masuk sini. Jadi HX-nya ini 2 plus 2 kali 2 per 3 per 10.
4/3 itu 1,33, ditambahkan ini berarti 3,33 dibagi 10 jadi 0,333. Jadi jawabannya 0,33. D, screenshot dulu. Dari screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Harga KP reaksi seperti ini dinyatakan, ini ya, saya tulis ya. Di sini P2Q3, ini P2Q ditambah Q2. Ya, di sini dijelaskan pada suhu 20 derajat 27 nilai KP-nya ya pada suhu 27 derajat Celcius nilai KP-nya adalah 2 kali 10⁻³ Sekarang suhunya dinaikkan 200 derajat Celcius, nilai KP-nya adalah 2 kali 10⁻⁴. Berarti gimana ini? Berarti ini suhunya naik tapi KP-nya turun. Ini kan lebih kecil ya. Ini berarti kesimpulannya nilai KP-nya turun. Kalau KP-nya turun, itu berarti suhunya ya. Berarti kalau suhunya dinaikkan, itu ini kan suhunya dinaikkan. Ini kalau suhu dinaikkan, itu reaksinya ke endoterm. Nilai K-nya itu naik. Tetapi ini suhu dinaikkan, ini turun. Ya, ini turun. Berarti ke arah eksoterm. Berarti kesimpulannya ini nilai K-nya turun. Berarti ke arah eksoterm. Berarti ini ke kanan ini eksoterm. Berarti ke kiri itu endoterm. Ini loh, K-nya turun. Kan ini K-nya turun nih. Dari 2 kali 10⁻³ menjadi 2 kali 10⁻⁴. Berarti nilainya turun, berarti K-nya turun. K-nya turun, eksoterm. Berarti reaksi ke kanan ini eksoterm. Ke kiri itu endoterm. Ternyata yang benar reaksi tersebut adalah ya delta H reaksi ke kanan kurang dari 0. Eksoterm itu delta H-nya negatif. Negatif itu kurang dari 0. Betul nih. Kalau reaksi ke kanan merupakan reaksi endoterm, salah. Ke kanan itu eksoterm, ke kiri endoterm. Berarti jawabannya A. Harga delta H reaksi ke kanan kurang dari 0. Ke kanan kan delta H-nya eksoterm, berarti kurang dari 0. Jawabannya A. Ya, dari screenshot kita lanjutkan lagi soal terakhir. Bapak bahasnya soal pilihan ganda saja ya. Uraiannya kamu coba sendiri. Soal terakhir 20. Pada suhu 400 derajat Celcius, ya. Bentar Bapak balas WA dulu. Pada suhu 400 derajat Celcius, 2Hi menjadi H2 plus I2 memiliki Kc-nya adalah 0,02. Jika pada kondisi tertentu diketahui Hi-nya 2 molar, ininya 0,5 molar, 0,1 molar, pernyataan yang benar adalah jadi Hi-nya 2 molar,
ininya 0,5 molar, I2-nya 0,1 molar. Kita cari Qc-nya. Qc rumus Qc-nya itu sama ya. Ya, rumus Qc-nya itu sama. Ya, Qc-nya itu konsentrasi H2 pangkat 1. Ini kan 1, ini 1. Kali konsentrasi I2 pangkat 1 per konsentrasi Hi pangkat 2. Berarti Qc-nya ini kita hitung 0,5 pangkat 1, 0,1 pangkat 1 per 2 pangkat 2. Jadi kita hitung 0,5 kali 0,1 dibagi 4. Dapatnya 0,0125. Ya, 0,0125. Jadi kesimpulannya Kc-nya 0, ya. Qc-nya sama dengan 0,125 0,0125, nilai Kc-nya 0,02. Berarti nilai Qc-nya ini lebih kecil daripada Qc-nya lebih kecil daripada Kc-nya. Ya. Jadi Qc-nya lebih kecil. Ini salah. Ya, salah. Coba. Terus gimana kalau Qc-nya lebih kecil? Reaksi akan bergeser dari kiri ke kanan, berarti kalau Qc-nya lebih kecil daripada Kc belum setimbang ya. Berarti belum setimbang. Berarti reaksi masih berlangsung. Karena belum nyampe Kc. Qc-nya itu belum nyampe Kc. Reaksi masih berlangsung ya. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan berarti nanti ini bertambah. Ya. Berarti H2 dan I2-nya bertambah. Jawabannya B. Jadi dari kiri ke kanan. Ya. Otomatis dari kiri ke kanan berarti berlangsungnya ke kanan dulu. Reaksi konsentrasi H2 dan I2-nya bertambah. Udah screenshot dulu. Terakhir. Udah ya, dari screenshot ya semua ya. Udah sampai sini Bapak akhiri. Selamat sore semuanya.